Halo, kami dari kelompok 1, saya Alicia Saragih. Saya Dita Douglas Sakai. Saya Nani Silaban. Saya Pandira Mata Senipar. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas Permenkes nomor 72 tahun 2026 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Peraturan ini menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pendahuluan yang berhubungan dengan manajemen farmasi, Permenkes nomor 72 tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa pelayanan farmasi di rumah sakit berjalan sesuai standar manajemen farmasi pelayanan dan tidak hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai produk, tetapi juga pada pelayanan klinis yang berorientasi kepada pasien atau patient orient care. Standar ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yang aman dan bermutu, mencegah medication error, serta meningkatkan kualitas terapi pasien. Dengan adanya regulasi ini, sistem manajemen farmasi di rumah sakit menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terkontrol. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan. Perencanaan dilakukan berdasarkan pola penyakit dari kebutuhan rumah sakit, sedangkan penyimpanan harus memperhatikan stabilitas dan keamanan obat. Pengendalian stok penting untuk mencegah kekosongan dan kadaluarsa. Semua proses ini bertujuan menjamin obat yang tersedia aman, efektif, dan berkualitas. 2. Pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian penting dari standar ini. Kegiatannya meliputi pengkajian resep, dispensing, pemberi informasi obat, konseling, visit bersama tim medis, monitoring efek samping obat, dan pemantauan terapi obat. Tujuan utama pelayanan klinik adalah memastikan terapi yang diberikan tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, tepat cara pemberian, dan tepat waktu, dan dengan demikian keselamatan pasien dapat terjaga secara optimal. Yang berikut sumber daya manusia. Pelayanan farmasi harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang kompeten. Jumlah tenaga harus disesuaikan dengan tipe rumah sakit. Apoteker memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penggunaan obat, pencegahan medication error, serta pengelolaan obat high alert dan LASA. Kompetensi tenaga kefarmasian harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Manajemen mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit wajib menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelayanan farmasi, seperti penerapan SOP, audit internal, serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Upaya keselamatan pasien dilakukan melalui identifikasi pasien yang benar, pengawasan obat yang berisiko tinggi, dan pencegahan kesalahan dalam perasepan maupun pemberian obat. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi dan evaluasi. Jadi, seluruh kegiatan pelayanan farmasi itu harus terdokumentasi, guys, secara lengkap dan juga akurat, karena itu salah satu sebagai bentuk akuntabilitas profesional. Terus dokumentasi ini juga fungsinya itu sebagai alat evaluasi mutu pelayanan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan standar pelayanan farmasi yang diterapkan secara konsisten dan efektif di suatu rumah sakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa Permenkes nomor 72 tahun 2026 itu menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit. Dengan penerapan standar ini, pelayanan kefarmasian dapat berjalan profesional, sistematis, serta berorientasi pada keselamatan dan kualitas terapi pasien.